Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izal isyaru utilat. Apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak terurus, harta kekayaan yang paling tinggi mungkin nilainya di masa Rasulullah adalah tunggangan yang bernama unta. Bahkan para penduduk Arab itu lebih menyukai unta daripada kuda. Seperti sudah kita telaah, dalam perang pun mereka lebih menyenangi kavaleri unta. Ciri khas mereka itu. Dan Allah meyakinkan bahwa ketika hari kiamat itu terjadi, bahkan binatang-binatang ternak yang engkau cintai, yang engkau harapkan kelahirannya, binatang itu untuk kemudian akan engkau jual kembali atau engkau besarkan atau apapun itu, bahkan engkau tidak akan mengurus itu, hewan-hewan kesayanganmu itu. Kau lebih mengurus dirimu sendiri. Di dalam beberapa surat yang telah kita bahas, bahkan kau tidak akan terpikirkan untuk menyelamatkan anakmu sekalipun. Seorang anak juga tidak akan pernah terpikirkan untuk meminta bantuan kepada bapaknya. Karena dahsyat sekali, ya bayangkan saja. Langit terbelah, matahari digulung, bintang berjatuhan, gunung dihancurkan. Apa yang kita anggap sesuatu yang besar yang tidak mungkin hancur ini benar-benar Allah hancurkan. Sebagai bukti bahwa hanya Dia yang kekal, Dia yang abadi. Hujah. Ini ngeri-ngeri sedap memang kalau berbicara tentang kiamat. Apalagi Islam meyakinkan betul sebagai tolak ukur keimanan. Bahkan di dalam sunnah adalah termasuk rukun iman, percaya kepada hari kiamat. Kalau Syiah, kalau tidak salah, hanya cukup percaya kepada Allah, berarti sudah percaya kepada seluruh apa yang telah diciptakan, apa yang telah dibuat, apa yang telah ditakdirkan, termasuk hari kiamat. Itulah itu. Kedahsyatan hari kiamat, kehancuran yang paling hancur, langit alam semesta menjadi bubur. Sebagai bukti bahwa berusaha apapun kita mencintai selain Allah, sekuat apapun kita berusaha mencintai selain Allah, selogika apapun, nalar apapun, serasionalitas apapun kita mencintai selain Allah, itu tidak ada yang kekal. Ternyata seperti itu. Allah menghendaki ciptanya itu untuk mencintainya, walaupun dengan cara yang sangat luar biasa, yaitu kehancuran hari kiamat. Justru pada saat cinta kita yang luar biasa kepada Allah, sebenarnya Allah akan mengurusi cinta-cinta kita kepada selain Dia. Allah itu memang maha pencemburu, luar biasa maha pencemburu. Kita kenal di dalam sejarah bahwa Aisyah itu seorang wanita yang sangat cemburu. Bahkan ketika dia merasakan kecemburuan kepada Nabi, ketika dia memegang sebuah pohon itu langsung berguguran, saking luar biasanya rasa cemburu.
Dan Allah itu berkali-kali lipat rasa cemburunya ketika melihat manusia tidak mencintainya. Makanya makam para pecinta itu hanya 100% hanya bisa dimiliki oleh para nabi. Kita manusia ini yang lalai, yang daif, yang lemah, yang ingin cepat-cepat kaya, yang ingin cepat-cepat sukses, yang ingin cepat-cepat populer, yang ingin cepat-cepat apapun cepat-cepat. Memang gaya-gaya kita itu udah seperti gaya-gaya kaum jin. Kaum jin itu cepat luar biasa. Secara logika juga api sama tanah juga lebih cepat api. Ketika api dihembuskan ke atas lalu ditiup angin, dan begitu juga tanah dihembuskan ke atas lalu ditiup angin, itu yang paling cepat mungkin lebih cepat api pergerakannya. Manusia ketika tidak bisa mengontrol dirinya, ingin segala sesuatu serba cepat, maka bukan mustahil sudah mulai tergoda oleh laknatullah, oleh bisikan-bisikannya, oleh hasutan-hasutannya, oleh kesombongannya, oleh keujubannya, oleh ketakaburannya. Makanya ketika kiamat datang, bagi mereka yang memiliki iman walaupun hanya setipis rambut, itu mungkin mereka orang yang termasuk beruntung. Karena manusia yang lalai ini tidak mampu dan tidak bisa mencintai Allah 100%. Kecintaan kita kepada istri kita, kepada anak kita, kepada ibu bapak kita mengalahkan keharusan kita mencintai Allah, mencintai yang pencipta kita. Hewan-hewan tunggangan, unta yang kita harapkan kelahirannya karena dia sedang hamil, sedang bunting, di dalam Al-Quran pun bahkan kita tinggalkan. Janji Muhammad yang ketika akan datang kiamat ternyata terjadi. Dihidupkan kembali kita dari alam kubur. Dengan penuh debaran jantung, apakah kita mendapat kitab aliin? Apakah kita akan mendapat kitab sijil? Mungkin menangis yang paling murni adalah pada saat itu. Keterpesonaan kita kepada dunia yang kita anggap akan kekal, kemampuan finansial kita dengan segala permak di dalam wajah kita, tubuh kita, yang merasa kita akan kekal. Kalau gunung saja dihancurkan, kalau matahari saja digulung, kalau bintang-bintang saja berjatuhan, apalagi manusia yang hanya kuman di alam semesta, yang tanpa bantuan Allah adalah bukan siapa-siapa. Allah yang meninggikan, Allah juga yang menjatuhkan, Allah yang membuat kita pintar, Allah juga yang membuat kita bodoh, Allah yang membuat kita sujud pun juga Allah juga bisa membuat kita membangkang karena kelalaian kita sendiri. Surat berturut-turut tentang kiamat dan ayat terakhir ini yang kita bahas ketika unta-unta itu yang bunting kita tinggalkan dan tidak terurus, insya Allah membuat hati kita sedikit lebih lembut. Alhamdulillahirobbilalamin.